Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aditya Jaya Mahendra. Saya berasal dari unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Tarakan. Jabatan yang saya lamar adalah calon rescuer pemula. Di sini saya sedang mengikuti Latsar CPNS 2022 bersama pengampu yang bernama Ibu Andi Nuria Mirza di agenda 2 ini. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, saya akan sedikit menjelaskan tentang songkok saya ini. Menurut saya ini adalah budaya nasional. Jadi tidak mencerminkan suatu agama, ras, dan suku. Jadi songkok ini bisa dipakai oleh semua kalangan, baik dari suku, ras, dan agama. Intinya tidak membeda-bedakan. Inilah simbol nasional Indonesia, songkok. Jadi lanjut tentang pembahasan kita pada malam hari ini. Saya akan menjabarkan dan menyimpulkan apa yang saya tangkap pada pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Andi Nur Mirza selama pembelajaran kelompok 4 hari terakhir ini. Untuk yang saya tangkap, kita sebagai calon ASN harus bisa menerapkan nilai-nilai tersebut, dimulai dari dalam diri sendiri kita dulu. Baru setelah kita menanamkan pada diri sendiri, baru kita aplikasikan, baru kita terapkan di lingkungan kerja kita. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Jadi sebisa mungkin kita sebagai calon ASN harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Karena kita hilangkan mindset ya. Dulu ASN, PNS itu diibaratkan sebagai pemimpin, bos. Tapi tidak untuk zaman sekarang. Di zaman sekarang kita adalah pelayan masyarakat. Kita makan, kita membeli barang, kita mempergunakan gaji kita yang berasal dari uang rakyat. Jadi harus ada timbal baliknya. Kita harus melayani masyarakat dengan ikhlas dan sepenuh hati. Kita masuk ke poin kedua, yaitu akuntabel. Jadi seorang calon ASN itu harus menerapkan akuntabel pada lingkungan kerja ya. Jadi menurut saya, orang itu akan menghargai kita jika kita itu bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Jadi jangan sampai menyalahgunakan wewenang jabatan yang diberikan dan dipercayakan pada kita. Insya Allah kita kalau menerapkan nilai-nilai tersebut, kita akan menjadi ASN yang berkualitas. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu kompeten. Kebetulan di kantor SAR Tarakan ini, senior-senior kita itu sering memberi materi tentang dasar-dasar SAR, tentang pertolongan di ketinggian, pertolongan di air. Menurut saya itu akan menunjang pekerjaan saya di masa depan. Jadi lebih menambah kepercayaan masyarakat terhadap Basarnas. Jika tidak ada materi, kita tidak berkompeten, terus kita terjun ke lapangan, dan kita tidak tahu apa yang kita perbuat. Jadi itu akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada kita, tentunya kepada Basarnas juga. Selain itu, saya kebetulan mempunyai kompetensi di mesin. Jadi saya akan mendedikasikan skill dan kemampuan saya untuk memantau inventaris kantor yang berkaitan dengan mesin, sehingga inventaris tersebut akan lebih terawat dan aman dan siap untuk digunakan. Jadi lanjut di poin ini yang paling saya tekankan di
aspek-aspek nilai ASN yang berakhlak. Jadi menurut saya kita sebagai calon ASN harus menerapkan sikap harmonis kepada rekan-rekan kerja, pejabat maupun pimpinan. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan latar belakang baik dari ras, suku dan agama. Kebetulan di kantor SAR kita ini CPNS baru berasal dari berbagai daerah, berbagai ras, suku dan agama. Jadi sebisa mungkin kita menghindari gesek-gesekan kecil yang membuat perpecahan di kantor kita. Jadi kita berkolaborasi untuk mendedikasikan semua yang kita punya, semua yang kita kuasai untuk kemajuan kantor SAR Tarakan ini. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu adaptif. Kalau dalam bahasa gaulnya itu adapt of change. Jadi sebisa mungkin kita beradaptasi dalam segala perubahan, baik dari lingkungan maupun teknologi. Contoh kecilnya, dulu saya adalah seorang karyawan swasta di sebuah perusahaan alat berat. Kalau dalam swasta kan kita bertegur sapa biasa kan, maksudnya biasa aja. Kalau di Basarnas yang notabene semi militer, jadi kita harus menerapkan hierarki kepada senior, pejabat, dan pimpinan. Contohnya jika kita bertemu, kita menyapa, "Selamat pagi bang," "Selamat pagi pak." Terus kita kalau mau minta arahan, jadi "Izin arahan bapak," "Izin arahan abang." Jadi sebisa mungkin kita cepat beradaptasi dalam perubahan lingkungan di lingkungan kerja baru kita ini. Jadi selanjutnya kita harus mempunyai ide-ide gagasan yang kreatif dan inovatif. Tujuannya apa sih? Yaitu untuk kemajuan kantor Basarnas Tarakan kita ini. Jadi setiap pemikiran, setiap gagasan ditampung. Jadi misalkan gagasan itu cocok, kemungkinan bisa diterapkan di kantor SAR kita ini. Untuk kemajuan kantor kita. Untuk apa lagi kalau bukan itu? Kita masuk ke poin terakhir ya, yaitu kolaboratif. Kalau saya pribadi itu masuk Basarnas itu atas dasar pengabdian dan kemanusiaan. Apalagi di Basarnas itu kan tugas pokoknya melakukan pencarian dan pertolongan atau biasa disebut SAR and Rescue. Menurut saya, Basarnas itu tidak bisa bekerja sendiri. Kita itu perlu kolaborasi, perlu bekerja sama dengan pihak lain. Contohnya potensi SAR dan Pak Polisi dan TNI dan instansi lainnya. Jadi menurut saya bukan hanya tentang kolaborasi sih, bisa jadi menambah sinergi dengan instansi lain. Tentunya dapat mempererat hubungan antara Basarnas dan instansi lain. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan atas kesimpulan-kesimpulan yang saya tangkap, yang saya pahami atas pembelajaran di agenda 2 ini oleh pengampu kita, yaitu Ibu Andi Nuria Mirza. Jadi terima kasih atas rekan-rekan semua telah menonton podcast saya. Semoga bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan tentunya orang lain. Terima kasih. Akhirul kata, jika saya ada salah kata, salah ucapan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Afikdam Jagat Samagram.